Halo Sobat Yakobian, selamat berjumpa kembali di dalam acara Selasa Sharing Sekolah Santo Yakobus. Nah, sebelumnya karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Moses Adrian dari tim perpustakaan Sekolah Santo Yakobus. Dan saya tidak sendiri nih, saya bersama dengan konselor dari unit TK, yaitu Miss Althea Kalista atau biasa dipanggil Miss Thea. Hai Halo Miss sahabat Thea. Yakobian, halo Pak Moses. Sehat ya Pak? Puji Tuhan sehat Miss Thea. Puji Tuhan. Oke Miss Thea, Selasa sharing hari ini kita mau membahas tema apa nih? Ya Pak Moses, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan anak usia dini, yaitu anak-anak yang berada di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Nah biasanya anak-anak ini disebut mereka sedang berada di masa golden age gitu Pak. Menarik sekali berarti ya tema kita hari ini. Jadi selain kita mau membahas tentang perkembangan kan, karena perkembangan anak itu kan nggak hanya dari sisi fisik saja, Ya tapi betul. bisa juga dilihat dari berbagai aspek. Ya. Nah, bicara soal perkembangan anak, kayaknya lebih enak kalau misalkan kita ngobrol langsung nih sama narasumber yang lebih terpercaya. Betul. Saya akan undang narasumber kita dari tim konselor Sekolah Santo Yakobus yang saat ini juga dipercaya mengelola daycare Sekolah Santo Yakobus. Kita sambut Miss Shirley Octavia. Hai Miss Shirley. Halo Pak Halo, Moses, Miss halo Shirley. Miss Thea. Iya, terima kasih nih Miss sudah menyediakan waktunya ya sama saya dan Pak Moses. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih ya Pak, seputar perkembangan betul. anak usia dini. Nah, Miss, kalau misalnya kita sebagai orang tua gitu misalnya punya anak yang ada di usia 0 sampai 6 tahun, itu kira-kira apa saja ya Miss aspek yang bisa dikembangkan dari anak ini? Oke, kalau kita berbicara mengenai anak usia dini, tentu tidak terlepas dari banyak sekali aspek ya yang perlu kita perhatikan. Seperti yang tadi sudah dimention oleh Pak Moses juga, bahwa ada aspek fisik yang berkaitan dengan tinggi badan anak, dengan berat badan anak, itu juga hal yang penting. Tetapi ada juga aspek-aspek lainnya nih, beberapa di antaranya ada aspek motorik. Ini berbicara mengenai keterampilan motorik anak-anak. Di sini kita bisa membagi menjadi keterampilan motorik kasar, yaitu kegiatan yang melibatkan fungsi otot dan sendi besar. Seperti contohnya ya Miss Thea dan Pak Moses, misalnya anak-anak berjalan, berlari, bersepeda, terus naik turun tangga, melompat, betul. Kemudian ada juga aspek motorik halus yang kegiatan yang meliputi sendi dan otot kecil. Jadi seperti tangan-tangan seperti itu ya, penggunaan dari jari-jari, makan, menulis, betul, menggunakan sendok, garpu. Itu yang melibatkan sendi-sendi kecil, itu adalah motorik halus. Kemudian selain dari aspek motorik ini, ada juga nih aspek lain, yaitu aspek kognitif. Itu berkaitan dengan perkembangan otak ya. Tentunya ini kita cukup familiar nih untuk orang tua juga, bagaimana anak-anak berkembang, proses berpikirnya mereka. Mereka mulai mengenali warna, mulai bisa membedakan warna merah dengan warna hijau, mulai mengelompokkan benda-benda berdasarkan warna, bentuk, mulai memahami konsep-konsep matematika dasar seperti besar kecil, tinggi rendah, banyak dan sedikit, seperti itu. Kemudian selain aspek kognitif, ada juga aspek bahasa. Aspek bahasa ini biasa kita ketahui juga ada bahasa ekspresif, yaitu bahasa di mana anak-anak mengekspresikan diri mereka, ide-ide mereka menggunakan bahasa-bahasa yang mereka dengar atau yang mereka ketahui. Lalu ada juga bahasa reseptif, yaitu bahasa yang mereka pahami. Jadi kosakata yang mereka serap, mereka paham ketika kita ajak berbicara. Itu berkaitan dengan bahasa reseptif. Selain itu, ada juga aspek perkembangan sosial dan emosi. Nah, perkembangan sosial dan emosi ini mungkin orang tua juga cukup familiar ya, bagaimana anak-anak berinteraksi satu sama lain. Mereka mulai belajar untuk bagaimana memulai sebuah interaksi ini itu dengan teman-temannya, dengan orang yang lebih dewasa, mulai membangun trust dengan orang dewasa, dengan papa mama. Kemudian juga mereka mulai belajar mempertahankan sebuah interaksi sosial. Nah, selain itu mereka juga di saat bersamaan juga mulai belajar mengenali emosi-emosi yang ada. Seperti misalnya ketika mereka merasa kesal, bagaimana sih caranya mengekspresikan emosi tersebut. Mereka mulai mengenali bagaimana
harus bereaksi dengan tepat, merespon dengan tepat situasi yang ada. Dan mereka juga mulai belajar menamai emosi-emosi tersebut, misalnya sedih, senang, marah, ya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting juga tentunya aspek bina diri, bagaimana anak-anak itu belajar untuk mandiri, seperti yang kita ketahui, toileting, mereka belajar untuk tahu kapan harus ke kamar mandi, ke kamar kecil, kemudian juga belajar makan mandiri, makan sendiri, ada juga misalnya berpakaian, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Oh gitu ya Miss, jadi ternyata banyak sekali nih ya aspek-aspek yang bisa berkembang dari anak di usia golden age ini. Nah, terkait dengan yang aspek-aspek disebutkan tadi, gimana sih Miss caranya untuk mengoptimalkan aspek-aspek tersebut? Untuk mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan tersebut sebenarnya kita bisa lakukan dengan kegiatan sehari-hari ini, Pak Moses dan Miss Tea. Contohnya ya, kita coba analisa secara bersama-sama nih kegiatan yang sangat simpel yang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Misalnya seperti makan ya, makan itu kan menurut kita mungkin simpel ya buat orang tua di rumah, yang penting bisa makan. Tetapi di dalam proses makan yang sangat sederhana itu ada proses perkembangan aspek-aspek yang kita stimulasi di situ. Contohnya ketika mereka memegang sendok ya, di situ ada aspek juga yang sedang dikembangkan. Motorik ya, betul, itu ada aspek motorik ya, mereka bagaimana memegang sendok, kemudian mereka meraih makanan, memasukkan ke dalam mulut, itu adalah tahapan-tahapan perkembangan yang sedang mereka berproses ya untuk belajar itu. Buat kita gampang ya sebenarnya ya, dan mungkin orang tua di rumah kadang-kadang karena waktunya terbatas, jadi kita juga akhirnya mau cepat kita suapin, padahal di dalam proses mereka belajar makan sendiri itu ada aspek motorik itu. Dan selain aspek motorik juga yang dikembangkan, ada juga aspek kemandirian di situ ya. Jadi mereka belajar untuk makan secara mandiri, tidak dibantu lagi oleh orang tua, sehingga mereka bisa melakukan bina diri secara mandiri, seperti itu. Oke, terima kasih Miss Shirley atas penjelasannya. Ternyata banyak ya Pak yang bisa dikembangkan. Padahal itu cuma kegiatan sederhana aja yang kita lakukan setiap hari, ternyata itu menstimulasi banyak aspek dari perkembangan anak. Oke, betul sekali Pak Moses. Nah Miss Shirley, kalau misalnya ternyata kan tadi kita udah tahu ya banyak sekali aspek yang bisa dikembangkan. Nah tapi dengan kondisi saat ini, dengan kondisi pandemi COVID ini, apakah ada aspek-aspek tertentu yang jadinya mungkin kurang maksimal gitu Miss berkembangnya? Kalau itu sangat tergantung ya Miss Tea, karena balik lagi bagaimana orang tua di rumah menstimulasi perkembangan-perkembangan anak. Tentunya kalau kita bilang ada yang terhambat, mungkin beberapa anak ada ya aspek perkembangannya yang terhambat, walaupun mungkin ada juga nih yang berkembang secara optimal di masa pandemi ini. Contohnya mungkin kalau kita lihat bersosialisasi mungkin berkurang karena mereka tidak keluar ya, tidak ketemu temennya ya, teman-teman biasa kan kadang suka main mungkin di depan rumahnya. Betul, biasa kan gitu ya, keluar di sore hari main bareng, tapi ini karena terbatas akhirnya mereka cuma bisa di rumah, dan di rumah kalau tidak ada adik atau kakak jadinya mainnya sama orang tua atau orang dewasa. Nah bisa saja memang terhambat, tetapi bisa juga orang tua membantu mengoptimalisasi dengan cara misalnya storytelling, bagaimana story-story yang kita bawakan tentang bagaimana berinteraksi dengan teman sebaya. Itu juga membantu anak memproses apa sih yang harus dilakukan ketika mereka berada di situasi seperti itu. Nah itu salah satu cara nih, walaupun mungkin ada hambatan tetapi kita tetap bisa membantu anak untuk optimal. Contoh lain mungkin kayak penggunaan gadget ya, yang kita ketahui sekarang tidak bisa kita hindari untuk anak-anak ya. Dan mungkin banyak orang tua juga merasa ketika harus bekerja dari rumah, jam kerja dan jam dihabiskan dengan keluarga juga menjadi tidak ada batasan. Anak ada di samping ketika harus bekerja, akhirnya mungkin kita kasih aja deh gadget supaya mereka main aja gitu. Nah ini ada plus minusnya tentunya ya, ketika kita berikan gadget kepada anak, mungkin banyak sekali informasi yang anak dapatkan dari video yang ditonton ya, misalnya seperti itu. Tapi yang perlu kita sadari, orang tua perlu aware bahwa komunikasi yang terjalin dari video itu satu arah, jadi tidak dua arah. Karena satu arah,
anak menyerap informasi dengan cepat dari video-video di YouTube misalnya. Tetapi anak tidak belajar untuk mengekspresikannya, bagaimana mengekspresikan apa yang sudah didapatkan nih dari YouTube. Oleh karena itu, peran orang tua nih menjadi penting untuk tetap mendampingi anak-anak dalam penggunaan gadget. Nah, itu juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke, berarti di sini peran orang tua ini penting sekali ya di dalam tumbuh kembang anak. Kayak tadi ternyata nggak selamanya gadget itu negatif. Kalau misalkan ada pendampingan dari orang tua, ternyata gadget itu bisa jadi positif juga. Betul, jadi peran orang tua memang sangat penting di dalam proses tumbuh kembang anak, karena anak-anak belajarnya dari mana lagi ya kalau bukan dari orang tua di saat pertama, karena orang tua adalah lingkaran paling kecilnya anak. Kalau kita lihat dalam lingkaran sosial anak, orang tua itu adalah orang pertama yang mereka kenal, di mana pembelajaran utama tentunya didapat dari orang tua, sehingga peran orang tua menjadi sangat perlu nih, sangat diperlukan proses pendampingan. Kemudian misalnya ketika menonton konten-konten di YouTube juga perlu dilihat konten seperti apa, didiskusikan, diajak untuk berbicara sehingga anak juga terbiasa untuk berekspresi seperti itu, dan itu menjadi positif, menjadi sebuah kegiatan yang positif untuk anak. Oke, berarti misalnya nih Miss, dalam ketika anak yang nonton gadget mungkin orang tuanya juga bisa nanya gitu ya, tadi nonton apa, tadi ceritanya tentang apa, seperti itu ya Miss. Iya, biar betul. tetap dua arah gitu ya. Iya, biar komunikasinya tetap dua arah, walaupun memang tetap perlu kita batasi ya penggunaan atau keterpaparan terhadap gadget itu. Tapi bukan berarti memang selalu negatif, karena tidak bisa dipungkiri sekarang kita memasuki era metaverse, era dunia yang baru. Iya, kayak betul. gitu. Oke Miss, nah berbicara soal masih peran orang tua nih Miss, kan mungkin selama pandemi ini ada orang tua yang kerja dari rumah gitu ya, seperti yang tadi Miss Shirley bilang. Nah tapi seiring dengan perkembangan kasus pandemi juga mungkin ada nih orang tua yang sudah mulai bekerja dari kantor lagi gitu ya, jadi mungkin ada dilema juga untuk orang tua, aduh nanti anaknya di rumah dengan siapa gitu ya, apakah harus menitipkan ke rumah keluarga misalnya kakek neneknya gitu, atau mungkin harus punya neni gitu atau punya pengasuh sendiri gitu. Nah mungkin ini jadi dilema juga untuk orang tua, apakah harus sampai berhenti bekerja gitu, karena pasti kan banyak pertimbangannya juga ya Miss. Iya, Nah betul. mungkin dari Miss Shirley apakah ada alternatif lain gitu, atau misalnya yang bisa dipilih oleh orang tua gitu untuk anaknya sehari-hari ini lebih baik seperti apa gitu. Oke. Kalau situasi seperti sekarang ya, orang tua harus bekerja, udah mulai kembali ke kantor, aktivitas mulai normal kembali, tentunya pilihan-pilihan seperti yang disebutkan oleh Miss Tea itu ada ya, menitipkan anak kepada orang tua atau kakek neneknya. Tetapi balik lagi pasti ada dilema ya, ada Iya, plus minusnya ya. Plus minusnya. Betul, kalau kita menitipkan anak ke kakek nenek nih, misalnya Pak Moses nih, apa pertimbangannya Pak kalau harus menitipkan anak ke kakek nenek? Kalau menitipkan anak ke kakek nenek, biasanya kakek nenek itu lebih memanjakan anak. Iya, Anak itu. lebih manja sama kakek dan neneknya. Bapaknya. Iya, kadang-kadang jadi ada perbedaan pola asuh ya Pak, dari orang tua dengan kakek nenek, dan itu mungkin menjadi pertimbangan dari orang tua juga, apakah harus dititipkan atau tidak. Seperti tadi pilihannya ini juga ya Miss Tea, mungkin juga ada pertimbangan tertentu, faktor keamanan, atau bagaimana orang tua harus meninggalkan dengan neni yang mereka mungkin belum terlalu kenal, seperti itu. Dan mungkin pilihan lain yang bisa menjadi pertimbangan adalah menitipkan anak ke daycare atau tempat penitipan anak. Oke, ini menarik. Tadi Miss Shirley sempat menyinggung soal daycare. Kalau misalkan untuk toddler, preschool itu saya udah cukup familiar. Nah untuk daycare sendiri saya masih agak kurang familiar. Mungkin bisa dijelaskan Miss, daycare itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau daycare itu mungkin lebih banyak dikenal di kalangan umum itu adalah tempat penitipan anak ya. Jadi di mana orang tua kalau harus bekerja pagi jam 7 misalnya, dititipkan dulu anaknya ke daycare. Ketika orang tua sudah pulang bekerja, dijemput. Jadi lebih secara umum mungkin adalah tempat penitipan anak. Anak makan di situ, mandi di situ, kemudian juga bermain bersama teman-temannya di situ.
Oke, berarti daycare itu tempat penitipan anak gitu ya, Miss ya. Nah, tapi seperti tadi kan pasti ada kekurangan kelebihannya nih ya, Miss. Iya, Nah, kalau betul. di daycare sendiri mungkin sebagai pertimbangan juga nih ya, Miss, Mm-mm. untuk para orang tua di rumah, ada nggak sih kelebihan dan kekurangannya, Miss? Kalau untuk kekurangannya, mungkin beberapa orang tua mempertimbangkan kalau harus menitipkan anak ke daycare, gimana nih protokol kesehatan di tempat tersebut ya. Kesehatan di tengah pandemi. Dan nanti anak-anak harus berada di daycare dari pagi sampai sore, harus bertemu dengan anak-anak lain. Mungkin ada beberapa kekhawatiran nih nanti jadi terpengaruh dengan anak-anak lain, misalnya seperti itu. Atau ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti tadi makannya bagaimana, apakah aman ditinggalkan di daycare. Beberapa hal seperti itu mungkin menjadi hal yang membuat orang tua khawatir ya. Dan itu yang dilemanya orang tua mungkin di situ. Baik, kalau dari kelebihannya sendiri apa nih, Miss? Kalau kelebihannya sendiri tentu balik lagi ke daycare tersebut, tetapi kalau secara umum ketika orang tua memilih menitipkan anak di daycare, anak-anak diberikan kesempatan sebenarnya untuk mengeksplor bersama dengan teman-teman lain. Biasanya mereka akan mulai belajar untuk menaati aturan-aturan yang ada. Karena di daycare kan pasti ada jadwalnya ya. Oh iya. Ada jadwal makan. Lebih pasti. Betul. Jadi mereka belajar untuk lebih menaati jadwal-jadwal yang ada. Mereka juga belajar bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian juga mereka belajar untuk lebih mandiri, makan lebih mandiri. Terus juga ada jadwal tidurnya. Mereka belajar untuk tidur tanpa pendampingan dari orang tua. Kemudian seperti toileting, mereka juga sudah belajar kapan nih harus ke toilet, kapan kalau misalnya mau kebelet misalnya kasih tahu ke miss-nya atau ke gurunya, seperti itu. Oke, saya jadi banyak tahu nih tentang daycare. Nah, walaupun saya belum berkeluarga nih, Miss, dan belum punya anak juga, bisa nggak Miss kasih tips daycare yang bagus tuh yang seperti apa sih? Karena tadi saya kalau misalkan saya dengar dari kelebihannya, ternyata banyak sekali ya kelebihan yang bisa didapatkan ketika kita menitipkan anak ke daycare, terutama tentang kemandirian. Kalau beberapa tips ya, yang pertama kita harus pastikan dulu lingkungan daycare-nya seperti apa. Apakah cukup aman ketika anak-anak bermain di lingkungan tersebut? Kemudian lingkungan di sekitar daycare-nya, apakah juga aman ketika anak misalnya diajak keluar sama miss-nya, apakah aman nih lingkungan di sekitar. Kemudian tentunya karena ini masih masa pandemi ya, protokol kesehatan menjadi hal yang penting juga. Dan tipsnya kita harus lihat apakah daycare itu memang melakukan sterilisasi terhadap ruangan mereka, ruangan bermain, apakah mainan-mainannya itu disterilkan dengan disinfektan, kemudian juga tempat tidurnya nanti seperti apa. Nah itu yang memang perlu diperhatikan, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian tentu dari program yang ditawarkan ya, apakah memang program tersebut di daycare tersebut apakah hanya menitipkan sekedar datang, makan, tidur, atau bermain secara bebas, atau ada aspek-aspek juga nih yang diperhatikan oleh pihak daycare. Misalnya mereka mengembangkan aspek apa nih di daycare tersebut, mungkin dari permainan-permainan sehari-harinya, dan itu juga bisa menjadi pertimbangan dari orang tua. Oke, wah menarik banget nih ya Pak Moses tentang daycare ini. Ternyata Iya, betul. bisa banget untuk menjadi salah satu alternatif pilihan, terutama bagi orang tua yang mungkin juga sudah mulai bekerja, yang mungkin juga sedang bingung gitu untuk menitipkan anaknya gitu ya, Miss Shirley. Nah, kebetulan Santo Yakobus juga sekarang sudah memiliki daycare. Nah, kita sekarang juga sudah berada di daycare ya, Miss ya? Iya, betul. Iya, bisa dilihat nuansanya sudah sangat anak-anak sekali ya. Dan daycare di Sekolah Santo Yakobus juga memiliki banyak fasilitas ya, Miss Shirley ya. Iya. Dan juga ada program-program. Nah, mungkin dari Miss Shirley sebagai pengelola daycare juga bisa menjelaskan program apa saja sih Miss yang ada di daycare Sekolah Santo Yakobus? Untuk program daycare Santo Yakobus sendiri memang kita merancang program di sini sesuai dengan tadi aspek-aspek perkembangan baik dari sisi motorik, kemudian kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan juga aspek bina diri. Sehingga program-program yang kita rancang itu mungkin menurut kita sebagai orang dewasa sangat sederhana, misalnya makan sendiri.
naik turun tangga, bermain tunnel, misalnya seperti itu. Kegiatan yang sangat sederhana tetapi itu menstimulasi anak-anak untuk mengeksplor dan mengoptimalkan kemampuan-kemampuan mereka tadi. Oke, wah berarti tidak hanya menitipkan anak nih ya Pak Moses. Jadi anaknya nggak Iya, hanya anaknya tidur juga dan nggak hanya tidur dan main, tapi iya juga betul. ada aspek-aspek yang bisa berkembang ketika dititipkan ke daycare Sekolah Santo Yakobus ini ya. Nah, kalau misalkan orang tua ingin menitipkan anaknya di daycare Sekolah Santo Yakobus ini, Miss Shelly, gimana sih caranya? Untuk daycare Sekolah Santo Yakobus ini memang kita akan segera open dan untuk tanggalnya nanti akan segera kita rilis di Instagram kita di Sekolah Santo Yakobus. Jadi nanti bisa dicek ya Pak di Instagram kita untuk tanggalnya seperti apa, dan nanti kalau sudah ada tanggalnya nanti Bapak Ibu yang orang tua, calon orang tua anak yang mau lihat-lihat dulu bisa visit dulu dengan perjanjian ya. Jadi kita bikin janji dulu, orang tua bisa lihat kondisinya seperti apa, ruangannya seperti apa. Bisa survei dulu Iya, ya. betul. Dan nanti kalau memang ternyata Kalau saya bisa, kalau memang ternyata orang tua tertarik, mau coba trial dulu nih anaknya, lihat nyaman nggak ya di daycare kita, di daycare Santo Yakobus, itu juga sangat bisa sekali. Oke, berarti tadi Mami Dedi kalau misalkan ingin kepo dulu, ingin tahu dulu program daycare yang ditawarkan oleh Sekolah Santo Yakobus, boleh langsung cek Instagramnya @sekolah Santo Yakobus yang ada di bawah sini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Miss Shirley atas sharingnya dan tips-tipsnya juga bagi para parents dimanapun berada. Dan hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya Pak Moses ya. Iya betul, kita sudah jadi tahu nih tentang program daycare-nya Sekolah Santo Yakobus. Iya, jadi bagi para orang tua yang mungkin masih dilema, masih bingung gitu, ternyata sekolah kita sekarang sudah memiliki daycare yang menawarkan berbagai program menarik gitu. Nah, terima kasih bagi para sahabat Yakobian yang sudah menyaksikan Selasa Sharing Sekolah Santo Yakobus, dan ditunggu untuk Selasa Sharing berikutnya yang pastinya topiknya tidak kalah menarik Iya ya. betul, topiknya tidak kalah menarik. Ya, terima kasih sekali lagi untuk sahabat Yakobian yang telah menyaksikan. Salam Great Yakobian.